Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Brigadir Feni Caniago dalam program Polres Prabu Muli Podcast. Nah, Sobat Polri, program ini memuat banyak sekali informasi-informasi penting yang dapat kami bagikan. Nah, segmen kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu ada Bapak Mulkan SEMSI A3IK, begitu ya Pak ya? Yeah. Selaku Kepala Cabang Jasa Raharja Sumatera Selatan. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Polri, semua pemirsa. Baik, selamat datang di Polres Prabu Muli Podcast ya Pak ya? Ya, siap. Baik, apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah, senang banget nih, luar biasa diajak podcast di Polres Prabu Muli nih. Luar biasa ya gitu ya Pak ya. Dan bintang tamu spesial kita pada segmen kali ini dari Jasa Raharja di Sumatera Selatan, begitu ya Pak ya. Dan Ya. Pak Mulkan ini selaku kepala cabangnya. Bapak langsung saja begitu ya Pak ya. Siap Mbak. Jasa Raharja, mungkin Sobat Polri di rumah banyak mengaitkan dengan kecelakaan, begitu ya Pak ya. Iya. Nah, di sini pertanyaan Sobat Polri, apa peran Jasa Raharja dalam kecelakaan, begitu Pak? Ya. Terima kasih Mbak Feni, sahabat Polri. Pagi ini ya, saya diundang podcast nih sama Mbak Feni dan tim Humas Polres Prabu Muli. Di sini yang mengenai tugas dan fungsi Jasa Raharja. Jasa Raharja ini ya tugas utamanya itu memberikan kepastian jaminan apabila masyarakat pengguna jalan raya yang berkendaraan bermotor mengalami kecelakaan. Itu memang sudah menjadi tugas utama. Kenapa? Karena memang undang-undang yang diamanatkan kepada Jasa Raharja memberikan wewenang kepada Jasa Raharja apabila ada masyarakat yang mengalami kecelakaan, negara itu hadir untuk memberikan kepastian jaminan melalui Jasa Raharja. Itu lebih kurang yang menjadi tugas utama Jasa Raharja saat ini. Jadi negara hadir begitu Pak ya? Ya. Kata-kata yang sangat menyentuh sekali begitu. Dan mengenai iuran Bapak, bagaimana sistem pembayarannya Pak? Kalau dalam dunia bisnis, mau tak mau Jasa Raharja ini sebuah BUMN ya memang orientasinya bisnis. Premi Jasa Raharja itu yang kita dapat melalui kantor bersama Samsat. Ya. Setiap pemilik kendaraan bermotor mempunyai kewajiban di kantor bersama Samsat untuk membayar pajak kendaraan, dan di situ secara otomatis juga ada premi Jasa Raharja, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Itu besarannya ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Terus dana itu digunakan untuk apa? Dana itulah yang kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Apabila masyarakat mengalami kecelakaan, di situ Jasa Raharja memberikan santunan. Betul. Baik itu kepada ahli waris korban atau kepastian bagi masyarakat dalam bentuk biaya perawatan kalau dia memang kecelakaan itu harus dirawat di rumah sakit. Berapa besarannya? Kalau seseorang itu mengalami kecelakaan dan dia meninggal dunia, ahli warisnya itu mendapat santunan sebesar 50 juta. Kalau dia harus diopname atau luka-luka di rumah sakit, dia memperoleh santunan semaksimal itu 20 juta. Ya, itulah santunan yang diberikan oleh Jasa Raharja. Khusus dengan biaya luka-luka dengan rumah sakit, kita itu saat ini bekerja sama dengan rumah sakit. Jadi apabila ada korban masuk ke rumah sakit, dia cukup melapor kepada pihak kepolisian, selanjutnya Jasa Raharja yang bekerja. Gimana cara kerja Jasa Raharja? Yaitu Jasa Raharja memberikan jaminan kepada rumah sakit bahwa si A ini korban kecelakaan lalu lintas dalam jaminan Jasa Raharja. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya di rumah sakit sampai dengan 20 juta itu dalam tanggungan Jasa Raharja. Jadi luar biasa sekali Pak ya. Jadi misal masyarakat tidak perlu menyiapkan berkas-berkas begitu Pak? Berkas-berkas itu tetap, tapi berkas itu berkas dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.
Tadi yang pertama, kalau ibaratnya buat kue itu tepungnya itu laporan polisi. Laporan polisi begitu. Selebihnya itu ya dokumen-dokumen dasar aja, KTP begitu ya. atau kartu keluarga. Kalau memang seorang anak belum memiliki KTP, dia mungkin ada ijazahnya itu. KK begitu. KK Iya, boleh. Ya. betul. Dan berarti untuk Sobat Polri untuk membayar pajak begitu ya Pak ya? Ya. Iya, karena kita dengan membayar pajak, uang itu dikembalikan lagi ke masyarakat. Ya, benar. Begitu. Dan mengenai kecelakaan nih Pak, kecelakaan yang bagaimana yang bisa ditanggung oleh Jasara Harja? Kecelakaan yang di dalam jaminan Jasara Harja itu yaitu bagi korbannya itu di luar kendaraan penyebab. Begini, jangan masyarakat salah atau pemirsa Polri salah persepsi. Misalnya si A dan si B. Si A ini pemilik kendaraan bermotor. Iya. Dia itu membayar pajak SW di kantor Samsat. Iya. Kendaraan yang dia gunakan di jalan raya itu mempunyai risiko. Iya. Risikonya itu dia menabrak orang lain. Premi yang dia bayarkan itulah untuk pengalihan risikonya ke Jasara Harja. Si B yang ditabrak sama kendaraan si A, si B itulah yang dijamin oleh Jasara Harja. Gitu. Si A-nya tidak dalam jaminan Jasara Harja. Jadi si B itu ya Si Pak B. ya? Terus apabila itu kalau dia menabrak misalnya pejalan kaki, pengguna sepeda, sekarang sedang tren orang naik sepeda. Tapi apabila tabrakan itu dua-dua kendaraan, si A menggunakan kendaraan, si B menggunakan kendaraan, itu subsidi silang. Subsidi silang bagaimana? Mungkin Sobat Polri bertanya-tanya tuh Pak. Kalau premi si A menjamin si B, premi si B menjamin si A. Begitu. Oh, ya, jadi dia baru bisa dijamin dua-dua apabila tabrakan kendaraan. Tapi kalau salah satu menggunakan kendaraan, yang dijamin itu pihak ketiga di luar kendaraan penyebab. Nah, mungkin Sobat Polri sudah jelas semuanya ya, sudah dijelaskan panjang kali lebar oleh Bapak Mulkan. Selanjutnya nih Pak, mengenai kecelakaan, apakah yang tidak memiliki SIM itu bisa mengurus Jasara Harja? Di sini Jasara Harja ini kan sebuah BUMN. Kita diamanatkan oleh negara untuk memberikan misi sosial kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan. Mengenai masyarakat yang belum mempunyai SIM, sudah menggunakan kendaraan, terjadi kecelakaan, itu apakah dijamin Jasara Harja? Kita tetap jamin. Tetap dijamin. Tapi yang kita tidak harapkan orang menggunakan kendaraan bermotor tapi surat-suratnya tidak lengkap. Iya. Sangat kita tidak sarankan. Melalui kesempatan ini kita dari Jasara Harja mungkin sama mitra kita Polri dan semua sahabat Polri, kita berharapkan kalau memang menggunakan kendaraan patuhi semua surat-surat yang harus dimiliki. Karena kalau memang kita belum layak atau tidak sehat atau usia masih belum memenuhi syarat untuk menggunakan kendaraan bermotor, risiko kecelakaannya itu sangat tinggi. Ya. Jadi untuk kepentingan diri kita sendiri. Benar. Begitu ya Pak ya. Dan Bapak mengenai kecelakaan, misalnya si A sudah kecelakaan dan meninggal dunia. Nah, itu waktu mendapatkan klaim asuransi itu berapa lama Bapak? Ini merupakan suatu, kalau bagi Jasara Harja ya, ini KPI yang sangat utama. KPI maksudnya kinerja kita di wilayah cabang Sumsel itu yang sangat utama. Kita diberi waktu oleh perusahaan apabila ada kecelakaan, maksimal 3 hari itu sudah harus dibayarkan. 3 hari maksimal ya Pak? 3 kali 24 jam. Ya. Jadi bisa kemungkinan 1 hari itu sudah bisa terjadi gitu, sudah bisa dibayarkan begitu ya Pak ya? Ya, kenyataannya kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya di Jasara Harja Sumsel ini bisa merealisasikan tidak sampai 1 hari santunan itu sudah bisa diserahkan. Jadi luar biasa sekali Pak ya? Memang itulah kehadiran Jasara Harja bagi masyarakat yang sangat dibutuhkan pada saat itu.
orang lagi berduka begitu Ya. kan Pak ya, dan kita juga punya hadir dalam masyarakat bisa menghibur sedikit begitu ya Pak Ya. ya. Dan di sini apakah anak di bawah umur misalnya, jangan sampai terjadi ya, anak kecil atau balita yang kecelakaan bisa mendapatkan santunan itu? Bisa. Bisa. Selama dia memang kecelakaan itu murni karena menggunakan kendaraan bermotor. Iya. Dan itu tadi seperti saya ceritakan tadi ya, kalau dia meninggal dunia, ahli warisnya yang menerima santunan ya orang tuanya yang sah. Tapi kalau dia kita berdoa memang tidak ada Iya, kecelakaan. jangan Kalau sampai. memang harus diopname, nanti rumah kita membayarnya kepada rumah sakit. Ya. Begitu ya Pak ya. Ya. Jadi Bapak Mulkan SEMSI A3IK ini selaku Kepala Cabang Jasara Harja Sumatera Selatan sudah menjelaskan dari A sampai Z mengenai dari klaim begitu ya Pak ya, apa saja syarat yang disediakan oleh yang kecelakaan, lalu peran Jasara Harja dan lain sebagainya. Nah, mungkin Bapak ingin memberikan pesan dan kesan nih untuk Sobat Polri mengenai Jasara Harja. Ya, terima kasih Mbak Feni. Sahabat Polri, tadi kita sudah berdiskusi banyak dengan Mbak Feni tentang tugas dan fungsi Jasara Harja. Iya. Sebenarnya saya selaku pimpinan, kita juga seluruh keluarga besar Jasara Harja berharap sahabat Polri ini jangan berhubungan Jasara Harja karena kecelakaan lah. Ya, betul. Hindarilah kecelakaan itu, karena hubungan kita dengan Jasara Harja hubungan dengan yang lain-lain lah. Hubungan dengan kita punya CSR, tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Kita punya program-program untuk pencegahan kecelakaan. Kita berhubungan dengan itulah. Jangan kita berhubungan dengan air mata, karena setiap musibah kecelakaan itu pasti banyak air matanya. Jadi walaupun kita sudah sampaikan tadi tentang tugas dan fungsi Jasara Harja, tapi hubungan kita itu lebih kepada upaya-upaya untuk pencegahan kecelakaan. Begitu ya Pak. Saya berharap masukan dari Mbak Feni, kawan-kawan masyarakat, gimana caranya supaya angka kecelakaan ini bisa turun, terutama di wilayah Polres Prabu Muli ini. Dan satu lagi nih mungkin pesan dari kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Prabu Muli juga untuk melengkapi surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pada saat membawa kendaraan begitu ya Pak ya? Ya, dengan membuat surat izin mengemudi apabila telah cukup umur. Ya. Dan STNK juga dilengkapi dan dibayar pajaknya. Begitu ya Pak ya? Ya Mbak. Begitu, terima kasih ya Pak Mulkan atas waktunya sudah datang dan hadir di podcast Polres Prabu Muli, memberikan banyak sekali saran masukan untuk Sobat Polri khususnya masyarakat Kota Prabu Muli. Dan Sobat Polri jangan sungkan untuk melaporkan setiap kejadian yang telah Anda rasakan atau terjadi kepada keluarga Anda di nomor 110 untuk laporan polisi, dan di tingkat Polda Sumatera Selatan di 0813 70002110. Dan Bapak kami juga ada di SPKT Polres Prabu Muli loh Pak, dengan nomor 081173871110. Karena kami polisi negara Republik Indonesia senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dan saya Brigadir Feni dengan Bapak Mulkan. Iya, mengucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam presisi.